Pengacara kondang Hotman Paris berbeda pendapat dengan ex-Kabareskrim Polri Susno Duaji hingga pengacara Farhad Abbas yang menyebut bahwa kematian Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam disebabkan oleh kecelakaan tunggal. Tim kuasa hukum keluarga mendiang Vina itu meyakini bahwa kematian Vina dan Eki benar-benar disebabkan oleh pembunuhan dan pembunuhan sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan atau BAP dan hasil visum yang dijadikan barang bukti di pengadilan. Untuk mengetahui beberapa argumen Hotman Paris yang mematahkan analisa terkait kecelakaan tunggal yang dipercayai oleh sebagian pihak, maka inilah 5 argumen Hotman Paris patahkan analisa kasus Vina Cirebon kecelakaan tunggal, versi Cumi Top 5. Hotman Paris menegaskan bahwa kematian yang dialami Vina dan Eki bukanlah akibat kecelakaan tunggal. Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan atau BAP para pelaku, Hotman Paris menemukan bahwa Vina sempat sebelum dibunuh oleh para pelaku. Kalau dibaca BAP-nya itu semua, terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa. Ini contoh saya bacakan nih, BAP dari Eko Rahmadani, salah satu yang sudah divonis, ya. Ini jadi. Yang ikut mengejar adalah Sudirman boncengan dengan Dani naik motor Mio hitam. Saudara Supri boncengan dengan Jaya naik motor Mio warna biru. Eka Sandi boncengan dengan Saka naik motor merah. Naik motor Mio merah. Hadi Bolang naik motor Yamaha, dan semua di sini diuraikan semua siapa boncengan dengan siapa. Totalnya ada 11 orang. Bahkan dia mengatakan di sini, waktu saya memerkosa, saya tidak sempat keluar karena kuburu harus gantian dengan rekan yang lain. Apa ini rekayasa? Ini jelas-jelas. Semua BAP-nya ini hampir sama. Semua BAP. Jadi oknum yang mengatakan ini kecelakaan murni di jalan raya agar diproses pidana oleh penyidik Polda Jawa Barat. Ini benar-benar kronologisnya, di mana kejadiannya, semua diuraikan secara terang benderang di sini. Katanya tersangkanya saja 11. Korban 2, 1 sepeda motor. 11 berarti 3 sepeda motor. Masuk akal nggak? Orang 11 3 sepeda motor. Gimana kalau boncengan 3 aja 9? Tapi kan nggak mungkin boncengan 3 kan? Berarti bohong. Melihat jarak sekian meter, 120 meter, bohong. Artinya saksi gugur. Setelah saksi apa? Ahli. Keterangan ahli. Ahli mana yang mengatakan ada pembunuhan? Nggak ada kan? Visum. Ahli yang buat visum. Ahli yang membuat visum, dia mengatakan tidak ada, bukan pembunuhan. Meninggalnya Eki dan Vina itu karena meninggal tidak wajar akibat benturan benda keras. Nah, benturan benda keras bisa saja kepalanya terbentur di aspal, atau kepalanya, kakinya terbentur di pembatas jalan itu. Bisa. Apalagi di situ ditemukan daging. Titin Prilianti, tim kuasa hukum Saka Tatal, meyakini penyebab kematian Vina dan Eki ialah murni kecelakaan tunggal berdasarkan bukti foto yang ditemukan. Namun, menurut pandangan Hotman Paris, bukti foto yang diserahkan oleh Titin Prilianti untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK Saka Tatal tidak dapat dijadikan patokan untuk meyakini bahwa kematian Vina dan Eki disebabkan oleh kecelakaan tunggal. Ya, sebetulnya kan kita juga menyerahkan visual sekitar 5 gitu. Itu sebetulnya yang memberikan keyakinan, memberikan gambaran mengenai kondisi korban, dan itu kondisinya mulus, tidak seperti yang sekarang diributkan terjadi dan pembunuhan. Mereka mendalilkan ada itulah foto dari marhumah Vina sama Eki, di mana disebutkan karena tidak ada luka-luka, artinya mulus gitu loh. Ya, oleh mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Justru kalau korban kecelakaan harusnya, ya, kalau sampai meninggal keseret jalanan,
ketimpa pasti kan harus hancur dong kulitnya ini. Tapi kalau ini saya tonjok begini, sebagai sesuai dengan kata visum ini, saya tekan ini pakai benda ke dalamnya, ini, ya, tentu kan ini nggak luka-luka, tapi visum ini menyatakan patah tulang di mana-mana, patah tulang di beberapa bagian. Sama kalau ini saya hujat, ini kan ada bambu ya, samurai bambu. Kalau tusuk begini, tentu ini nggak kena, semua bersih. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan, ya. Karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kena lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Hotman Paris menegaskan bahwa hasil bukti visum et repertum sebelum dan sesudah jenazah Vina dan Eki dikuburkan tidak dapat dibantah. Lebih lanjut, Hotman Paris menegaskan jika Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan lalu lintas, maka secara logika mereka akan mengalami luka lecet akibat terjatuh di aspal. Ini ada dua. Ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air. Ini nggak bisa dibantah lagi, ini kan hasil resmi, ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena benda tumpul tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas, ya. Karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali aspal dan sebagainya. Saya dari awal itu meyakini, saya dan keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang adik saya alami itu berbeda jauh dengan kecelakaan. Kalau dibilang kecelakaan. Selain meyakini hasil visum et repertum, Hotman Paris juga berpegang teguh pada putusan hakim yang menyatakan bahwa terdapat penganiayaan yang telah direncanakan oleh para pelaku terhadap Vina dan Eki. Diungkapkan oleh Hotman Paris bahwa para pelaku telah merencanakan aksi keji itu sejak 17 Agustus 2016, di mana diketahui peristiwa kematian Vina dan Eki terjadi pada 27 Agustus 2016. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim. Ya, ada SMS antar mereka. Ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Hotman Paris secara gamblang menyatakan bahwa peninjauan kembali atau PK Sakatatal yang diajukan oleh Farhad Abbas serta timnya akan ditolak. Ya, Hotman Paris menilai bahwa novum atau bukti yang diserahkan oleh tim kuasa hukum Sakatatal tidak mumpuni untuk dijadikan bahan pertimbangan kembali. Kematian ini bukan karena pembunuhan atau pemerkosaan, tapi murni karena kecelakaan sesuai dengan olah TKP pertama
di Polsek Talun. Yang pertama terkait dengan permohonan PK dari Sakatata ya. Di mana tidak ada novum. Tidak ada novum. Oke. Novum itu artinya adalah bukti yang sudah ada sebelum perkara dimulai tapi tidak ditemukan. Itu arti novum. Bukti yang sudah ada tapi tidak ditemukan sebelum perkara dimulai sehingga tidak sempat diajukan zaman dulu. Itu arti novum. Kalau foto yang diajukan itu yang disebutkan novum sudah diajukan sebagai bukti dalam perkara, berarti bukan novum. Kalau tidak ada novum berarti tidak ada PK, tidak ada dasar untuk PK. Sekali lagi, satu-satunya alasan PK mereka itu adalah novum. Novum artinya bukti yang sudah ada sebelum perkara diajukan ke pengadilan tapi tidak ditemukan sehingga tidak dijadikan barang bukti. Itu arti novum. Kalau bukti itu sudah diajukan sebagai bukti, maka itu bukan novum dan oleh karenanya PK harus ditolak.